Pak, mohon izin saya hari ini mau mewawancarai Bapak tentang masalah yang telah saya identifikasi di sekolah ini, terutama di dalam kelas, Pak. Masalah yang saya temui yang pertama yaitu rendahnya semangat belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan rendahnya semangat belajar siswa terutama pada pembelajaran IPA? Iya, masalah pembelajaran IPA sebenarnya itu banyak sekali masalah-masalahnya, di antaranya yang namanya kurangnya literasi. Kurangnya literasi. Iya, sebabnya dengan literasi itu akan mendukung untuk anak itu berpikir secara lebih bagus lagi. Dengan diadakan literasi terapkan itu di tahun-tahun dulu pernah kayak itu, ternyata hasilnya lebih bagus. Sebabnya apa? Bila ada suatu pertanyaan, anak itu baru diucapkannya belum selesai langsung dijawab. Itu yang pertama. Jadi kurangnya literasi ya, Pak ya. Yang keduanya juga kurangnya daya dukung orang tua. Sebabnya apa? Karena saya keliling ke rumah anak-anak yang baru belajar, itu orang tua jarang yang kita ngerti itu membantu anaknya belajar. Jadi dibiarkan saja, kebanyakan itu kayak gitu. Kemudian untuk berikutnya, sekarang adanya, ya boleh dikatakan zaman sekarang ada ini kan juga permainan game. Anak boleh dikatakan dengan orang tuanya dipacu bermain game, sehingga tidak memacu masalah perkembangan anaknya bagaimana. Yang penting diam saja, mulai diberikan HP yang bagus-bagus. Itulah juga termasuk permasalahan di sini. Itu karena kurangnya peduli ada di mana ya. Itulah. Itu yang tidak peduli ya, Pak ya. Iya. Kemudian ini Pak, masalah tentang kesulitan dalam memahami isi bacaan. Nah, kan ada di dalam kelas itu beberapa siswa masih kesulitan dalam memahami isi bacaan. Kira-kira itu apa yang menyebabkan Pak siswa itu sulit memahami isi bacaan? Itu bisa karena kurangnya dari guru masing-masing itu menerapkan tuh kurang pasnya, kurang pas penerapan pembelajarannya mungkin ya Pak ya. Kurang pas, sehingga banyak diketemui kata-kata yang verbalisme tidak paham, tapi sering kayak gitu dipaksakan harus dikerjakan. Seharusnya yang tidak paham muncul verbalisme itu dijelaskan dulu kan, sebaik mungkin, sehingga yang menjadi masalah itu bisa terbuka. Kemudian ini Pak, ada dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, pada materi volume kubus dan balok, siswa masih sulit membedakan antara volume kubus dengan volume balok. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa tersebut sulit membedakan antara ini volume balok, yang ini volume kubus? Ya, pertama itu yang kita harus sampaikan tuh masalah ini dulu, gambar, ya. Gambar itu sangat penting. Kemudian dari guru-guru itu juga harus itu tadi mengenai volume balok dan kubus. Memangnya kubus dengan balok boleh dikatakan ya hampir sama, tetapi guru harus cermat, yang balok itu yang bagaimana, yang kubus itu bagaimana. Jadi terangkan satu persatu dulu. Umpama yang
kubus, bentuk kubus itu adalah gambarnya kayak gini loh, ukurannya tuh sama-sama, semua tuh sama, itulah yang dinamakan kubus. Ya, umpamanya tiap sisinya itu 10 cm umpamanya kan, ya itu semuanya itu 10 cm, jadilah gambar kubus. Kalau balok kan tidak, ada panjang dan lebarnya kan, itu kan bedanya kan. Umpamanya yang panjangnya mau ukurannya itu umpamanya 20 cm ya kan, lebarnya umpamanya 10 cm, itu kan beda. Ini kalau disusun dari gambar tersebut kan beda antara balok dengan kubus. Kalau kubus itu harus sama ukurannya, panjang-panjangnya itu sisi-sisinya sama. Kalau balok tidak. Iya ya, balok ya tidak sama. Gambarnya boleh dikatakan semua itu karena termasuk menggunakan gambar yang itu kan, setelah dipasang-pasang, umpamanya ini gambar kubus, ini gambar balok, ini kan nanti disampaikan kepada anak nanti kan bisa boleh dikatakan menyampaikan, oh itu gambar apa itu, oh balok itu gambar apa, kubus. Alasannya apa? Ngerti sendiri anak itu, nanti bisa nunjuk, oh itu kubus, gambar kubus kok, itu gambar balok kak. Karena apa? Ukurannya kayak gitu beda, bentuknya kayak gitu akhirnya kan. Itu mungkin itu faktor penyebabnya ya Pak. Jadi guru itu harus cermat dalam menjelaskan materi itu ya Kak. Nah selanjutnya ini Pak, di dalam kelas ini kan masih ada siswa itu kesulitan dalam meraih nilai yang baik. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam meraih nilai yang baik? Nah, kan ada beberapa siswa itu nilainya selalu dapat nilai enggak pas KKM Pak, nilainya selalu rendah. Nah, itu apa yang menyebabkan siswa itu sulit dalam meraih nilai? Itu ya faktor-faktornya ya. Pertama itu memangnya semua siswa tidak sama IQ-nya. Ya, IQ-nya berbeda-beda. Ada yang cepat menerima, ada yang agak lambat. Tapi dengan adanya agak lambat itu, kalau seorang guru bisa menjelaskan penyebab-penyebabnya, itu bisa bagus juga. Mungkin bisa diadakan remedial atau gimana gitu lah. Ya, jadi nilai bisa bagus. Ini ada lagi Pak tentang kurangnya kerjasama antara orang tua dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa yang menyebabkan kurangnya kerjasama antara orang tua dan guru dalam mencapai apa yang menyebabkan kurangnya kerjasama antara orang tua dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran? Ya, itu yang pertama itu karena kesibukan orang tua. Itu bisa terjadi juga karena orang tua kurang memperhatikan masalah belajar anak. Itu juga yang terjadi. Jadi seandainya orang tua dengan anak itu boleh dikatakan saling pengertian, itu kami rasa ya tidak menjadi masalah yang luar biasa. Jadi dengan adanya kerjasama orang tua dengan murid, sebagai contoh saja untuk ngecek itu gampang. Anak itu siapa yang semalam belajar dengan orang tuanya, itu saja ditanya tiap kelas, rata-rata banyak yang ngeblong, yang ngeblong. Orang tua berarti kurang memperhatikan anak. Tidak saya masalah nyampaikan itu sembarang, karena apa? Untuk pengalaman saya itu sering kayak gitu. Itulah mengenai termasuk permasalahannya. Iya.
Bukan dapat saja, ibu sendiri buktikan. Iya Pak. Nah, ini masih ada lagi Pak. Apa yang menyebabkan siswa tidak mengerjakan PR? Kan ada beberapa siswa di kelas itu tidak mengerjakan PR Pak. Kira-kira itu apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak mengerjakan PR? Pertama, bisa karena anak itu kurang mengetahui masalah PR yang diberikan. Seharusnya PR itu ya kalau bisa itu dari guru memberi contoh. Oh, contohnya ini loh PR ini, teruskan itu. Keduanya tidak mengerjakan karena dari orang tuanya itu tidak mengontrol anaknya itu ada PR atau tidaknya, itu termasuk kendalanya juga. Itu yang disampaikan ya, hampir sama saja sebenarnya, muter-muter di situ saja. Iya Pak. Nah ini lagi Pak, ini tentang belum optimalnya dalam guru belum optimal dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Nah menurut Bapak, apa yang menyebabkan guru itu belum optimal dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi yang belum inovatif ini? Apa yang menyebabkan Bapak? Yang menyebabkan untuk pendapat saya ya sebenarnya ya ada saja, karena kurangnya ya penggunaan alat-alat itu, alat-alat peraga segala macam, kurangnya kreatif membuat alat-alat peraga. Sebenarnya kalau gurunya kreatif, alat peraga itu bisa dibuat oleh anak. Pertama bisa membuat alat peraga, kedua bisa menerapkan ke mudah. Jadi itu ya Pak ya, karena tadi gurunya kurang kreatif, kemudian penggunaan gurunya kurang menggunakan alat peraga. Iya. Nah ini Pak masih ada lagi, ini dalam pembelajaran itu siswa miskonsepsi pada materi tentang volume kubus tadi sama balok tadi Pak. Nah itu apa yang menyebabkan siswa miskonsepsi pada materi menghitung volume bangun ruang? Siswa masih kesulitan untuk mengaplikasikan rumusnya. Nah contohnya tadi di volume balok sama kubus tadi ya Pak ya. Nah apa yang maksudnya siswa itu salah paham antara volume balok sama volume kubus tadi? Yang pertama itu ya kita jelaskan masing-masing dulu itu. Jelaskan masing-masing. Umpamanya gambar ini balok. Gambar balok. Kalau kita ragu-ragu langsung kalau ada alat peraganya kita tampilkan saja alat peraganya. Nah ini ditayangkan dulu ya, gambarnya kayak gini, alat peraganya kayak gini, cocok nggak? Cocok mah cocok. Ini kemudian kita bisa ukur panjangnya masing-masing. Umpamanya yang kubus tadi balok atau kubus tadi yang pertama tuh? Yang pertama kubus. Ya kubus kita ukur. Ya. Kemudian kita susun kan? Kayak gini kan? Nanti diberi ukuran kan? Ini kalau dihitung, umpamanya nanti kan masalah volumenya caranya ngitung gini ya. Ini dari guru kan sudah jelaskan kan. Nanti kan akan ketemu volumenya kan. Kemudian kalau balok pertama dia diberi ukuran tadi. Terus pertama itu kita jelaskan dulu ini adalah gambar balok. Lain dengan kubus tadi kan. Iya. Ya memangnya sama-sama itu ada ukurannya, panjang dan lebarnya berbeda ya. Iya. Untuk apa itu?
balok tadi. Kemudian kita rangkai, akhirnya munculnya kan kayak gini banyak kan, jadi beda kan. Iya Pak. Oleh karena walaupun dicari apanya, volumenya, tentu akan juga berbeda. Mungkin ada yang bingung kan juga. Nah Pak, ini tentang masalah selanjutnya Pak. Masalah selanjutnya ini kan siswa masih kesulitan ketika diberikan soal yang berbasis hot, yang cara berpikirnya itu lebih tinggi Pak ya. Nah, itu apa yang menyebabkan siswa itu kesulitan dalam memahami soal-soal yang pikirannya tingkat tinggi soal hot tadi. Nah, apa yang menyebabkan siswa itu kesulitan ketika diberikan soal yang berbasis hot? Karena bahwa penafsiran siswa itu ya kayaknya ini masuk akal apa enggak. Kemudian tanya lagi, kayaknya salah, ini kayaknya benar, ini salah, sehingga jadi untuk anak itu bimbang. Itulah hot itu kebanyakan, karena itu ada soalnya itu yang bervariasi kebanyakan dari hot itu. Iya Pak. Kemudian yang ini Pak, masalah belum optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi ini Pak? Berbasis teknologi. Seperti misalnya dalam pembelajaran itu kita belum menggunakan laptop misalnya dalam pembelajaran kan, belum menggunakan infokus. Nah, kira-kira itu apa penyebabnya Pak belum optimal penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi itu? Yang melihat itu di sini itu karena yang pertama untuk listriknya saja kan sering hidup sering enggak. Itu kan perlu listrik. Sering semacam ini kan, ini berapa hari ini kan enggak hidup listrik. Iya, dari kemarin-kemarin ini sering mati Iya, lampu ya ini Pak juga ya. termasuk masalah. Kemudian mau belajar yang lain itu ya boleh dikatakan alat pendukungnya kurang menunjang Mas. Iya. Kayak ini apa ini namanya wifi Infokus Pak. infokus. Oh iya, infokus ini saja hanya satu, ini saja bisa dipakai asal listrik hidup. Iya. Oleh karena itu untuk menunjang masalah seperti itu, yang terutama itu listrik itu harus selalu hidup. Ini sering siang saja hanya sebentar, Iya. nggak bisa dimanfaatkan. Itu penyebabnya. Pengenalan kayak apa tadi, laptop segala macam juga masih kurang jauh, belum memenuhi syarat. Itu yang disampaikan. Ya, Pak. Terima kasih Pak waktu Bapak untuk ini memberikan saran dan pendapat Bapak tentang masalah-masalah yang saya temukan di sekolah ini. Nah, terima kasih Pak waktunya.